Setelah menikah aku selalu dicaci oleh suamiku dan selalu dihina oleh ipar dan mertuaku. Mereka sangka aku miskin dan lugu. Akan aku tunjukkan hartaku di depan mereka dan aku buat mereka malu. Alia adalah seorang wanita muda yang memiliki kepribadian lembut dan penuh kesabaran. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan berkecukupan. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti, sementara ibunya adalah seorang wanita yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Meski lahir dari keluarga kaya raya, Alia tidak pernah tumbuh menjadi pribadi yang sombong atau manja. Sejak remaja, Alia sudah terbiasa hidup mandiri. Ia memilih bersekolah di luar kota dan membiayai kebutuhannya sendiri dengan bekerja paruh waktu, meskipun orang tuanya mampu memberinya segalanya. Sikapnya yang mandiri inilah yang membuatnya berbeda dari kebanyakan anak orang kaya lainnya. Ia tidak suka memamerkan harta keluarganya dan lebih memilih hidup sederhana. Bahkan, banyak teman-temannya tidak tahu bahwa ia berasal dari keluarga terpandang. Alia juga memiliki pemikiran yang dewasa dan pekerja keras. Ia percaya bahwa kesuksesan seseorang harus datang dari usaha sendiri, bukan sekadar mengandalkan warisan atau kekayaan orang tua. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude di bidang manajemen bisnis, Alia sempat bekerja di perusahaan keluarganya, tetapi hanya untuk waktu singkat. Ia kemudian memilih untuk merintis usaha sendiri, membangun bisnisnya dari nol tanpa menyebutkan latar belakangnya yang sebenarnya. Di sisi lain, ada Raihan, pria yang kemudian menjadi suami Alia. Raihan adalah seorang pegawai negeri sipil, PNS, dengan jabatan yang cukup baik di instansinya. Berasal dari keluarga kelas menengah, Raihan tumbuh dengan pemikiran bahwa status sosial adalah segalanya. Ia percaya bahwa kehidupan yang nyaman bisa diperoleh jika seseorang memiliki nama baik di masyarakat, pekerjaan bergengsi, dan pasangan yang bisa menaikkan citra dirinya. Raihan memiliki ambisi besar untuk menaikkan statusnya di mata orang lain. Ia ingin dianggap sebagai pria sukses dan memiliki istri yang dapat membuatnya bangga di hadapan rekan-rekan kerjanya. Sayangnya, pemikiran ini membuatnya lebih banyak mempertimbangkan keuntungan sosial daripada ketulusan dalam menjalani hubungan. Keluarga Raihan sendiri tidak kalah dalam hal memandang status sosial. Ibunya, Burina, adalah seorang wanita parubaya yang sangat menjaga gengsi. Baginya, kehidupan yang ideal adalah memiliki menantu dari keluarga berada, yang bisa membawa keuntungan bagi anaknya. Ia adalah tipe mertua yang sangat selektif dalam menerima menantu dan memandang seseorang dari segi kekayaan serta statusnya di masyarakat. Burina memiliki kebiasaan membanggakan keluarga besarnya dan selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Jika ada tetangga atau saudaranya yang memiliki menantu dari keluarga kaya atau berpengaruh, ia akan berusaha menyamai atau bahkan melebihi mereka. Baginya, memiliki menantu sederhana dan tidak berasal dari keluarga yang dikenal adalah sebuah aib. Di dalam keluarga Raihan juga ada adiknya, Tari, seorang wanita muda yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang ibunya. Tari selalu menuruti apa yang dikatakan Burina dan mewarisi sifat angkuhnya. Ia sangat menyukai kehidupan yang glamor dan sering menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Tari juga sangat iri terhadap wanita lain yang mendapat perhatian lebih darinya, terutama dalam hal status sosial. Ketika Raihan memperkenalkan Alia kepada keluarganya, reaksi mereka tidak terlalu positif. Awalnya, mereka mengira Alia hanyalah wanita biasa dengan latar belakang sederhana. Pakaian Alia yang tidak bermerek, gaya hidupnya yang sederhana, dan sikapnya yang rendah hati membuat mereka menganggapnya sebagai seseorang yang tidak pantas masuk ke dalam keluarga mereka. Burina dan Tari secara halus mulai menunjukkan ketidaksukaan mereka. Mereka sering memberikan komentar sinis tentang Alia, seperti menyindir penampilannya yang terlalu sederhana, atau bertanya apakah Alia mampu memenuhi kebutuhan Raihan di masa depan. Bahkan, mereka tidak segan-segan membandingkan Alia dengan calon-calon menantu lain yang menurut mereka lebih layak. Namun, Alia yang terbiasa menghadapi berbagai macam orang memilih untuk diam dan tidak membalas sindiran mereka. Ia tidak pernah merasa perlu menjelaskan siapa dirinya sebenarnya, atau dari keluarga mana ia berasal. Baginya,
Cinta tidak seharusnya diukur dari harta atau status sosial, melainkan dari ketulusan dan komitmen dalam hubungan. Raihan sendiri awalnya tidak terlalu memikirkan sikap ibunya dan adiknya terhadap Alia. Ia masih mencintai Alia dan menganggap mereka hanya butuh waktu untuk menerima kehadiran istrinya. Namun, tanpa disadari, perlahan-lahan ia mulai terpengaruh oleh kata-kata ibunya. Gengsi dan keinginannya untuk dihormati di lingkungan kerja serta masyarakat membuatnya mulai melihat Alia dengan cara yang berbeda. Dari yang awalnya memperlakukan Alia dengan baik, ia mulai menunjukkan sikap lebih dingin. Ia mulai menuntut lebih banyak dari Alia, berharap istrinya bisa berubah menjadi sosok yang lebih berkelas di mata keluarganya. Raihan tidak sadar bahwa dengan semakin seringnya ia mendengar keluhan ibunya, ia juga mulai memandang istrinya dengan kacamata yang sama, menganggap Alia tidak cukup baik untuknya. Kondisi ini menjadi awal dari perjalanan pernikahan Alia yang penuh cobaan. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa tidak hanya keluarganya yang merendahkannya, tetapi juga suaminya sendiri yang perlahan-lahan berubah. Namun, Alia tetap bertahan, mencoba memahami situasi, dan berharap suatu hari nanti kebaikan dan kesabarannya akan membuahkan hasil. Tetapi, apakah kesabarannya benar-benar akan membawanya menuju kebahagiaan? Atau justru semakin membuatnya terpuruk di dalam rumah tangga yang tidak lagi sehat? Alia dan Raihan pertama kali bertemu di sebuah acara seminar bisnis yang diadakan oleh universitas tempat Alia dulu berkuliah. Saat itu, Alia yang telah lulus diminta menjadi salah satu pembicara karena prestasinya dalam membangun bisnis kecilnya sendiri. Sementara Raihan hadir sebagai peserta seminar yang ingin memperluas wawasannya tentang dunia usaha meskipun ia lebih memilih jalur karir sebagai pegawai negeri. Saat sesi tanya jawab, Raihan sempat mengajukan pertanyaan kepada Alia tentang bagaimana seorang pebisnis pemula bisa bertahan dalam persaingan yang ketat. Alia menjawab dengan lugas dan penuh keyakinan bahwa kunci utama adalah kerja keras, kesabaran, dan konsistensi. Jawaban itu entah mengapa menarik perhatian Raihan. Baginya, Alia bukan sekadar wanita cerdas, tetapi juga memiliki cara berpikir yang dewasa dan penuh semangat. Setelah seminar berakhir, Raihan mendekati Alia untuk berbincang lebih lanjut. Percakapan mereka mengalir begitu saja, seolah mereka sudah lama mengenal satu sama lain. Sejak saat itu, komunikasi mereka berlanjut melalui pesan dan pertemuan di beberapa kesempatan lainnya. Hubungan mereka berkembang secara perlahan namun pasti, hingga akhirnya Raihan memberanikan diri untuk mengajak Alia menjalin hubungan yang lebih serius. Selama masa pacaran, Raihan melihat banyak hal dalam diri Alia yang membuatnya semakin yakin bahwa wanita itu adalah sosok istri yang ideal. Alia tidak hanya cerdas dan mandiri, tetapi juga penyabar dan penuh perhatian. Ia tidak pernah menuntut hal-hal berlebihan dari Raihan, berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah dekat dengannya yang cenderung mengharapkan kehidupan glamor atau materi yang berlimpah. Raihan merasa nyaman bersama Alia, namun di balik keyakinannya itu, ada satu hal yang selalu menjadi pertimbangan, status sosial. Keluarganya sejak awal sudah memberi sinyal bahwa mereka menginginkan menantu dari keluarga berada. Bagi Raihan, mencintai Alia adalah keputusan hatinya, tetapi ia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan ekspektasi ibunya, Burina, yang selalu menekankan pentingnya memiliki pasangan dengan latar belakang keluarga yang setara. Ketika Raihan akhirnya memutuskan untuk melamar Alia, ia melakukannya dengan keyakinan bahwa cinta mereka bisa mengatasi segala rintangan. Alia, di sisi lain, menerima lamaran itu dengan tulus. Baginya, Raihan adalah pria yang ia cintai dan ia percaya bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh restu dari orang lain, melainkan dari bagaimana mereka berdua menjalani pernikahan itu sendiri. Namun, langkah menuju pernikahan tidaklah mulus. Ketika Raihan membawa Alia untuk diperkenalkan kepada keluarganya secara resmi, respon yang diberikan jauh dari hangat. Burina langsung memandang Alia dengan penuh penilaian. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, ia mengamati calon menantunya dengan ekspresi skeptis. Baginya, Alia terlihat terlalu sederhana untuk menjadi istri Raihan. Tidak ada tas bermerek, tidak ada perhiasan mencolok, dan yang paling mengecewakan,
Tidak ada tanda-tanda bahwa Alia berasal dari keluarga kaya. Jadi, kamu bekerja sebagai apa sekarang, Alia? Tanya Bu Rina dengan nada datar. Alia tersenyum sopan. Saya sedang merintis usaha sendiri, Bu. Bisnis kecil-kecilan di bidang fashion. Tari, adik Raihan, yang sejak tadi hanya mendengarkan, langsung tertawa kecil sambil melirik ibunya. Bisnis kecil-kecilan? Jadi kamu masih dalam tahap coba-coba, ya? Tanyanya sinis. Alia tetap tersenyum meskipun ia tahu arah pembicaraan ini mulai menjurus ke hal yang tidak menyenangkan. Bisa dibilang begitu. Tapi saya percaya bahwa setiap usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu. Bu Rina mendengus pelan. Memulai bisnis sendiri itu memang bagus. Tapi apakah kamu yakin bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Raihan? Raihan yang sejak tadi diam mulai merasa tidak nyaman. Ia tahu ibunya sedang menguji Alia. Bu, aku yang akan menafkahi Alia. Aku kan punya pekerjaan tetap. Ujarnya berusaha meredakan situasi. Namun, Bu Rina tetap pada pendiriannya. Ya, tapi pernikahan itu bukan cuma soal cinta, Raihan. Kita harus realistis. Kamu butuh istri yang bisa membantumu menjaga statusmu, bukan justru menurunkan martabat keluarga kita. Alia merasa dadanya sesak mendengar pernyataan itu, tetapi ia memilih untuk tetap diam. Ia tidak ingin memulai konflik sebelum pernikahan mereka bahkan dimulai. Baginya, yang terpenting adalah hubungan antara dirinya dan Raihan, bukan pendapat orang lain. Meskipun pertemuan itu berakhir dengan suasana yang canggung, Raihan tetap bersikeras melanjutkan rencana pernikahan mereka. Ia berharap, seiring berjalannya waktu, keluarganya akan menerima Alia dengan tangan terbuka. Namun, yang tidak ia sadari adalah bahwa ini hanyalah awal dari ujian besar yang harus dihadapi Alia dalam kehidupan rumah tangganya. Di balik senyum manisnya, Bu Rina sudah merancang rencana untuk membuat Alia merasa tidak nyaman dan akhirnya menyerah dengan pernikahan ini. Sementara Tari, dengan rasa irinya yang mendalam, bertekad untuk menunjukkan bahwa Alia tidak pantas berada di keluarga mereka. Alia sendiri, meskipun tahu bahwa ia tidak diterima dengan baik, tetap memilih untuk melangkah ke dalam pernikahan ini dengan keyakinan. Ia mencintai Raihan, dan ia yakin bahwa dengan kesabaran dan cinta, ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Namun, ia belum menyadari bahwa apa yang menantinya setelah pernikahan akan jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Setelah resmi menikah, Alia mengikuti keinginan Raihan untuk tinggal di rumah keluarga suaminya. Raihan memang belum mampu membeli rumah sendiri karena tabungannya belum cukup. Dan dengan penghasilannya sebagai pegawai negeri, mereka harus hidup hemat. Alia sebenarnya tidak keberatan, karena ia ingin menjalani pernikahan dengan sederhana dan menerima kondisi suaminya dengan lapang dada. Namun, sejak hari pertama ia tinggal di rumah itu, Alia mulai merasakan perbedaan sikap dari keluarga Raihan. Jika sebelumnya Bu Rina dan Tari hanya menunjukkan ketidaksukaan mereka secara halus, kini mereka semakin terang-terangan dalam merendahkannya. Di pagi hari, Alia bangun lebih awal untuk membantu pekerjaan rumah. Ia tidak ingin dianggap sebagai menantu yang malas. Saat ia sedang mencuci piring bekas sarapan, Tari yang baru keluar dari kamarnya mendekatinya sambil melipat tangan di dada. Kak Alia, kenapa sih kamu suka banget kerja kasar kayak gini? Nggak capek? Udah nggak kerja kantoran. Sekarang malah kayak asisten rumah tangga. Ucapnya sambil menyeringai. Alia hanya tersenyum tipis. Aku terbiasa mandiri, Tari. Lagi pula, ini rumah kita bersama, jadi aku juga harus ikut membantu. Tari tertawa kecil, lalu duduk di meja makan sambil memainkan kuku-kukunya yang dipenuhi kuteks mahal. Ah, nggak perlu pura-pura rendah hati, Kak. Aku tahu kok, kamu pasti nggak punya pilihan lain. Kamu kan bukan orang kaya. Alia terdiam, tetapi ia tetap berusaha untuk tidak terpancing emosi. Ia tahu Tari hanya ingin memancing reaksinya. Tak lama kemudian, Bu Rina keluar dari kamar dan mendapati Alia masih sibuk di dapur. Ia mengernyitkan dahi sebelum berjalan mendekat. Alia, kamu pakai baju itu lagi?
Tanyanya sinis sambil melirik pakaian sederhana yang dikenakan menantunya. Alia menunduk, melihat pakaiannya sendiri. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana panjang hitam yang nyaman untuk beraktivitas di rumah. Ia tidak melihat ada yang salah dengan pakaian itu. Kenapa, Bu? Tanyanya sopan. Bu Rina menghela napas panjang, lalu melipat tangannya di depan dada. Kamu ini sudah jadi istri Raihan, menantu keluarga ini. Penampilan itu penting. Jangan berpakaian seperti orang sembarangan. Masa iya? Setiap hari pakai baju sederhana seperti itu? Istrinya Raihan harus terlihat berkelas, supaya orang-orang tidak berpikir bahwa anakku menikahi wanita biasa-biasa saja. Alia menahan napasnya. Setiap kali Bu Rina berbicara, selalu tersirat hinaan di balik ucapannya. Ia seakan mengatakan bahwa Alia tidak pantas untuk Raihan hanya karena ia hidup sederhana. Tari ikut menimpali, iya, Kak. Kalau perlu, nanti aku ajak kamu belanja baju yang lebih bagus. Tapi, ya kalau kamu ada uang sih. Ia tertawa pelan, jelas-jelas ingin mempermalukan Alia. Alia hanya bisa tersenyum tipis. Mereka tidak tahu bahwa ia sebenarnya memiliki lebih banyak uang daripada yang mereka bayangkan. Jika ia mau, ia bisa membeli pakaian bermerek yang jauh lebih mahal daripada koleksi Tari. Namun, Alia memang tidak suka memamerkan kekayaannya. Yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah perubahan sikap Raihan. Di awal pernikahan, Raihan masih menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya seperti sebelum mereka menikah. Namun, setelah beberapa minggu berlalu, sikapnya mulai berubah. Dulu, setiap kali ia pulang kerja, Raihan selalu menyempatkan waktu untuk mengobrol dan makan malam bersama Alia. Namun sekarang, ia lebih sering langsung masuk ke kamar atau sibuk bermain ponsel. Jika Alia mencoba berbicara dengannya, Raihan hanya menjawab singkat dan tampak tidak tertarik. Suatu malam, saat mereka sedang di kamar, Alia mencoba mengajak suaminya berbicara. Mas, kenapa akhir-akhir ini kita jarang ngobrol? Tanyanya hati-hati. Raihan yang sedang berbaring sambil menatap layar ponselnya hanya menghela napas. Aku capek, Alia. Banyak kerjaan. Alia menggigit bibirnya. Aku paham, Mas. Tapi, aku juga ingin kita tetap dekat seperti dulu. Raihan menoleh sebentar, lalu mendesah pelan. Alia, jangan terlalu banyak menuntut. Aku sudah cukup lelah dengan pekerjaan. Jangan tambah bebanku dengan hal-hal yang gak penting. Jawaban itu membuat dada Alia terasa sesak. Ia tidak mengerti. Sejak kapan Raihan mulai menganggap perasaan dan kebersamaan mereka sebagai sesuatu yang tidak penting? Alia mulai menyadari bahwa Raihan mulai berubah sejak semakin sering berbicara dengan ibunya. Setiap kali selesai mengobrol dengan Bu Rina, sikapnya menjadi semakin dingin. Alia bisa merasakan bahwa ibunya mulai mempengaruhi Raihan untuk melihat dirinya sebagai beban, bukan sebagai istri yang mendukungnya. Malam itu, Alia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah keputusannya untuk menikah dengan Raihan adalah pilihan yang tepat? Bagaimana jika kehidupannya ke depan hanya akan dipenuhi dengan hinaan dan perlakuan buruk dari keluarga suaminya? Namun, satu hal yang Alia yakini adalah ia tidak akan menyerah begitu saja. Jika mereka mengira bahwa ia hanyalah wanita lemah yang tidak punya apa-apa, maka mereka akan segera mengetahui siapa Alia sebenarnya. Anda bilang, lanjutkankan lagi dengan bagian ini dan panjangkan durasinya serta jangan kasih keterangan. Bu Rina dan Tari mulai terang-terangan meremehkan Alia, sering menyindir dan meremehkannya. Raihan mulai berubah, tidak lagi romantis, dan bahkan ikut mencela Alia dengan mengatakan bahwa ia tidak pantas menjadi istri PNS seperti dirinya. Alia mulai merasa tertekan, namun ia memilih bersabar dan tidak membalas mereka. ChatGPT bilang, setiap pagi, Alia selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Meskipun bukan kewajibannya, ia ingin menunjukkan baktinya sebagai menantu yang baik. Ia berharap dengan cara ini, sedikit demi sedikit, sikap Bu Rina dan Tari bisa melunak. Namun,
Semakin ia berusaha, semakin mereka memperlakukannya dengan buruk. Saat ia sedang mengaduk sup di dapur, suara Hills beradu dengan lantai terdengar mendekat. Tari muncul dengan pakaian yang selalu modis, riasan tebal, dan aroma parfum mahal yang memenuhi ruangan. Ia menatap masakan Alia dengan tatapan meremehkan. "Kak, tiap hari masaknya ini aja? Nggak bosan?" Tari mencibir, menyandarkan tubuhnya ke meja dapur. Alia menoleh dan tersenyum kecil. "Aku menyesuaikan dengan bahan yang ada, Tari. Lagi pula, makanan sehat lebih baik daripada yang terlalu mewah tapi nggak sehat, kan?" Tari mendengus pelan, lalu mengambil sepotong roti dari meja. "Tapi, Kak, kalau kamu masak seadanya terus, Mas Raihan bisa bosan. Loh, gak heran sih kalau akhir-akhir ini dia sering pulang telat. Mungkin dia cari makan di luar, atau cari yang lain," katanya dengan nada penuh sindiran. Alia terdiam sejenak, merasakan perih menusuk hatinya. Namun, ia memilih untuk tidak menanggapi. Tak lama, Burina datang dengan pakaian rumahnya yang tetap terlihat elegan. Begitu matanya melihat Alia yang masih mengenakan pakaian sederhana, wajahnya langsung berubah. "Alia, kamu nggak punya baju lain yang lebih layak dipakai di rumah ini?" tanyanya dengan nada ketus. Alia mengernyitkan dahi, menatap pakaiannya sendiri. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna pastel, bersih dan rapi. "Kenapa, Bu?" tanyanya hati-hati. Burina melipat tangannya di dada. "Kamu ini istri seorang pegawai negeri, menantu keluarga kami. Jangan kelihatan seperti orang kampung. Malu-maluin kalau ada tamu datang." Tari tertawa kecil di sampingnya. "Iya, Bu. Makanya aku bilang, Kak Alia itu harus banyak belajar biar nggak bikin malu." Alia menunduk, menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Seiring berjalannya waktu, sindiran-sindiran itu semakin menjadi. Saat Alia menyapu ruang tamu, Tari duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Sesekali ia melirik Alia dengan pandangan penuh ejekan. "Kak, beneran gak malu kerjaanmu tiap hari cuma bersih-bersih? Kayak asisten rumah tangga," ujarnya santai. Alia tetap fokus dengan sapunya, mencoba mengabaikan ucapan Tari. Saat makan malam, Burina sengaja mengomentari lauk yang Alia masak. "Rasanya kurang pas. Mungkin karena kamu nggak terbiasa masak makanan enak ya?" katanya dengan senyum sinis. Raihan yang biasanya diam, kali ini ikut bicara. "Iya, Ma. Aku juga mulai bosan makan masakan yang itu-itu aja. Alia, coba deh belajar sedikit biar lebih layak jadi istri PNS." Alia menatap Raihan, tak percaya dengan ucapannya. Dulu, Raihan selalu memuji setiap masakannya. Namun sekarang, ia ikut mencela seolah-olah ia memang tidak pantas menjadi istrinya. Malamnya, saat mereka berdua di kamar, Alia mencoba berbicara. "Mas, kenapa akhir-akhir ini sikap kamu berubah?" tanyanya pelan. Raihan yang sedang menggulung lengan bajunya hanya melirik sekilas. "Berubah gimana? Kamu jadi lebih dingin? Kamu bahkan ikut mencela aku di depan Mama dan Tari." Suara Alia bergetar. Raihan mendesah panjang. "Alia, aku cuma mau kamu berubah. Kamu itu istriku, tapi kadang aku merasa kamu gak pantas. Kamu terlalu sederhana, terlalu biasa. Aku ini PNS, Alia. Istriku harus bisa membawa diri dengan lebih baik." Alia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku menikah denganmu karena aku mencintaimu, bukan karena status atau jabatan. Apakah itu masih kurang?" Raihan mengalihkan pandangannya. "Bukan gitu, Alia. Aku cuma ingin kamu lebih cocok dengan keluargaku." Alia merasa hatinya semakin sakit. Ia sadar, perlahan-lahan Raihan sudah berubah. Suaminya yang dulu perhatian kini mulai terpengaruh oleh ibunya dan Tari. Namun, ia memilih bersabar. Ia ingin melihat sampai sejauh mana mereka akan merendahkannya. Yang mereka tidak tahu,
Alia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Jika mereka mengira dirinya hanya wanita lugu dan miskin, suatu saat nanti mereka akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Alia tetap menjalani hari-harinya dengan sabar, meskipun luka di hatinya semakin dalam. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu, memastikan semuanya tertata dengan baik. Ia memasak sarapan, membersihkan rumah, bahkan mencuci pakaian suaminya dan anggota keluarga lain. Semua itu ia lakukan tanpa keluhan, meskipun ia tahu tak satu pun dari mereka yang akan berterima kasih. Raihan, yang dulu selalu tersenyum bangga setiap kali Alia menyiapkan makanannya, kini bahkan tak melirik masakan yang ia buat. Terkadang, pria itu lebih memilih membeli makanan dari luar, dengan alasan lebih enak dan lebih berkelas. Alia hanya bisa menelan kesedihannya sendiri. Yang paling menyakitkan adalah saat ia berusaha membantu keuangan rumah tangga. Selama ini, gajinya dari bekerja di butik tidak pernah ia gunakan untuk dirinya sendiri. Semua ia sisihkan untuk kebutuhan rumah tangga, membayar listrik, membeli bahan makanan, bahkan sesekali membelikan keperluan Raihan. Namun, tak sekalipun ada ucapan terima kasih dari mulut suaminya. Suatu hari, saat Alia pulang dari butik, ia menemukan Burina dan Tari sedang asyik berbicara di ruang tamu. Mereka berbincang dengan seorang wanita yang terlihat anggun dan berkelas. Wajahnya cantik, penampilannya menawan dengan perhiasan yang mencolok di pergelangan tangan. Alia berhenti sejenak, merasa tak nyaman. Namun sebelum ia sempat melangkah ke dalam kamar, suara Burina terdengar. "Alia, kesini dulu," panggilnya dengan nada yang syarat akan kesombongan. Alia melangkah perlahan dan duduk di kursi yang tersisa. Burina tersenyum lebar, menatap wanita di sampingnya dengan penuh kebanggaan. "Kenalkan, ini Karin. Dia putri dari keluarga terpandang di kota ini." Alia mengangguk sopan, tetapi hatinya merasa tidak enak. Sejak kapan mertua dan iparnya membawa tamu? Dan mengapa mereka tampak begitu bangga? Tak butuh waktu lama untuk mengetahui alasannya. Tari menyeringai kecil, lalu berkata dengan nada santai, "Karin ini teman dekat Mas Raihan dulu." "Loh, Kak, sayang banget waktu itu mereka nggak jodoh. Tapi, kalau dipikir-pikir mereka lebih cocok, kan?" Alia merasakan dadanya mencelos. Ia menatap Raihan yang baru saja turun dari lantai atas, dan hatinya semakin perih ketika melihat ekspresi pria itu. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya, tidak ada pembelaan. Ia hanya tersenyum samar ke arah Karin, seolah mengenang sesuatu. Burina melanjutkan, "Karin ini calon menantu yang seharusnya kami dapatkan. Cantik, kaya, dan berpendidikan tinggi. Bukan seperti..." Ia berhenti sejenak, melirik Alia dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan merendahkan. Alia menggenggam ujung kerudungnya erat, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku dengar Kak Alia masih kerja di butik?" Karin tiba-tiba bertanya. Suaranya lembut tetapi ada nada meremehkan di dalamnya. Alia menatapnya dan mengangguk. "Iya." Karin tersenyum tipis. "Wah, hebat ya. Tetap semangat meskipun gaji butik pasti nggak seberapa." Tari tertawa kecil, menutupi mulutnya dengan pura-pura sopan. "Iya, kan? Tapi Kak Alia memang sederhana banget. Nggak pernah kelihatan pakai barang mahal." Alia merasa darahnya mendidih. Mereka seakan menertawakannya, seakan ia hanyalah wanita yang tidak berdaya. Burina menambahkan, "Makanya, aku selalu bilang sama Raihan, menantu itu harus yang bisa menaikkan derajat keluarga, bukan malah membuat malu." Alia ingin berbicara, ingin membela dirinya sendiri. Namun, apa gunanya? Di mata mereka, ia tidak pernah cukup. Ketika akhirnya ia beranjak ke kamar, air mata yang ia tahan sedari tadi akhirnya jatuh. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah membuat kesalahan dengan menikahi Raihan? Namun, satu hal yang ia tahu pasti, mereka telah meremehkan wanita yang salah. Alia semakin merasakan ada yang berbeda dalam rumah tangganya.
Perubahan Raihan bukan lagi sekadar sikap dingin atau ucapan kasar sesekali, tapi sudah sampai pada tahap mengabaikannya sepenuhnya. Dulu, meskipun Raihan dipengaruhi oleh ibunya dan Tari, setidaknya pria itu masih menyempatkan waktu untuk sekadar berbincang dengannya, menanyakan kabarnya, atau sekadar makan bersama. Namun sekarang, bahkan menatap wajahnya pun terasa seperti hal yang sulit bagi Raihan. Suaminya semakin sering pulang larut malam, selalu dengan alasan pekerjaan. Jika dulu Alia masih percaya, kini hatinya mulai diliputi keraguan. "Aku sibuk, Alia," jawab Raihan singkat setiap kali ia bertanya. Tapi apakah benar sesibuk itu? Hingga tidak ada waktu 1 menit saja untuk mengirim pesan atau mengangkat telepon? Alia tidak ingin berpikiran buruk, tapi sikap Raihan semakin aneh. Pria itu kini sering berdandan lebih rapi setiap kali berangkat kerja. Ia mulai memakai parfum yang lebih mewah, bahkan bajunya selalu terlihat baru. Yang lebih menyakitkan, ia mulai menyembunyikan ponselnya. Jika dulu Alia bisa dengan bebas melihat suaminya bermain ponsel di ruang tamu atau tempat tidur, kini Raihan selalu membalikkan layar ponselnya ke bawah atau langsung menyimpannya di saku setiap kali Alia mendekat. Alia menyadari ada sesuatu yang ia tidak tahu. Di sisi lain, Tari semakin sering melontarkan sindiran yang membuat hati Alia semakin terluka. "Kasihan banget sih, Kak Alia," ucap Tari suatu hari sambil meliriknya dengan senyum mengejek. Alia yang sedang merapikan meja makan menoleh dengan alis berkerut. "Maksudmu?" Tari pura-pura memasang wajah polos. "Iya, Kak Alia tuh cantik. Loh, tapi sayangnya kurang berkelas. Aku nggak heran sih kalau Mas Raihan mulai bosan. Wajar aja kalau laki-laki butuh hiburan di luar." Darah Alia berdesir. Ia menatap Tari dengan tajam, mencoba menahan gejolak emosinya. "Apa maksudmu, Tari?" tanyanya. Suaranya lebih dingin dari biasanya. Tari mengangkat bahunya santai. "Aku cuma ngomong berdasarkan fakta. Mas Raihan kan PNS, sering ketemu banyak orang. Siapa tahu, ada seseorang yang lebih pantas." Alia mengepalkan tangannya erat, tapi ia tidak ingin terpancing. Namun, setelah hari itu, Tari semakin terang-terangan menyindirnya. Kak Alia, kamu nggak penasaran, Mas Raihan tiap malam ngapain?" katanya dengan nada menggoda. Alia menoleh. Hatinya mulai terasa semakin berat. "Tari, kalau kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung." Tari tertawa kecil. "Ya ampun, kok jadi serius gini? Aku cuma kasihan aja. Soalnya, kalau aku jadi istri terus suamiku sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, aku pasti curiga." Alia terdiam. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan Raihan. Dan ia harus mencari tahu. "Anda bilang." Lanjutkan lagi dengan bagian ini dan panjangkan durasinya agar semakin menarik pembaca. Alia memergoki Raihan bersama seorang wanita lain di sebuah restoran. Konfrontasi terjadi, Raihan tidak merasa bersalah dan justru menyalahkan Alia yang dianggapnya miskin dan tidak menarik. Bu Rina malah mendukung hubungan Raihan dengan wanita lain dan ingin Alia segera diceraikan. ChatGPT bilang, Alia tidak pernah menyangka bahwa hari yang biasa itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sejak mendengar sindiran-sindiran Tari, kecurigaannya semakin menguat. Raihan semakin sering pulang larut malam, selalu dengan alasan kerja lembur. Tapi Alia tahu, tidak mungkin seorang PNS selalu sibuk hingga larut setiap hari. Hingga suatu malam, tanpa sengaja, Alia melihat pesan singkat di ponsel Raihan saat pria itu tertidur. Layar ponsel yang sebelumnya Raihan selalu sembunyikan, kali ini tidak terkunci. Dengan jantung berdebar, Alia membaca isi pesan dari kontak bernama, "Sayang. Mas, aku sudah di restoran. Aku rindu. Cepat datang, ya." Hati Alia mencelos. Tangannya bergetar. Rasa sakit yang tak terlukiskan menjalari dadanya. Ia tidak ingin langsung menuduh.
Tapi firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Tanpa pikir panjang, ia menyalin alamat restoran yang tertera dalam pesan itu. Jika selama ini ia hanya bisa menebak-nebak, malam ini ia akan memastikan sendiri. Pergoki pengkhianatan. Alia berdiri di depan restoran mewah itu, hatinya berkecamuk. Ia mengamati interior restoran dari luar kaca besar, matanya tajam mencari sosok yang selama ini ia curigai. Dan benar saja, di sudut ruangan, Raihan duduk berdua dengan seorang wanita cantik bergaun merah. Mereka tampak begitu akrab. Raihan tersenyum, senyum yang sudah lama tidak pernah ia tunjukkan pada Alia. Pria itu menyuapi wanita itu dengan lembut. Jemarinya bahkan sesekali menyentuh tangan si wanita dengan penuh kasih sayang. Dada Alia terasa sesak. Tangannya mengepal. Lututnya terasa lemas. Tapi ia tidak boleh mundur. Mengambil napas dalam, Alia melangkah masuk. Sepatu hak rendahnya berbunyi pelan di atas lantai marmer restoran. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang saat ia mendekati meja Raihan. Saat tiba di depan mereka, Raihan akhirnya menyadari kehadirannya. Wajah pria itu seketika berubah, ekspresi terkejut tergambar jelas. "Alia?" Suaranya terdengar kaget. Alia menatapnya dengan sorot mata penuh luka, lalu beralih pada wanita di hadapan suaminya. Wanita itu tampak cantik, anggun, dan berkelas, persis seperti tipe perempuan yang selalu disukai ibu mertuanya. Tanpa mengalihkan tatapan, Alia berkata dingin, "Siapa dia, Raihan?" Wanita itu hanya menyeringai tipis, tampak tidak terkejut sama sekali. Justru ia menatap Alia dengan tatapan penuh kemenangan. Raihan terdiam sesaat, tapi bukannya merasa bersalah, ia malah mendengus, bersandar santai di kursinya. "Buat apa kamu tanya? Aku rasa kamu sudah tahu jawabannya," katanya tanpa rasa bersalah. Darah Alia mendidih. "Jadi, benar?" Suaranya bergetar. "Kamu selingkuh?" Raihan hanya menatap Alia dengan sinis, lalu mengeluarkan tawa rendah yang membuat hati Alia semakin remuk. "Coba lihat diri kamu sendiri, Alia," katanya. Matanya menyapu penampilan istrinya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Kamu pikir aku bisa bertahan dengan istri yang miskin dan tidak menarik sepertimu? Kamu tidak cocok untukku, Alia. Aku ini PNS, aku butuh pendamping yang pantas. Dan kamu cuma perempuan biasa yang tidak bisa memberikan apa-apa." Seolah ada sesuatu yang menghantam dada Alia begitu keras. Ia menatap pria yang selama ini ia cintai. Pria yang ia pilih meskipun semua orang meragukan kebahagiaannya. Pria yang pernah ia pikir bisa menjadi pasangan hidupnya selamanya. Ternyata, selama ini, Raihan tidak pernah benar-benar menghargainya. Mata Alia terasa panas. Namun ia menahan agar air matanya tidak jatuh di depan orang yang tidak pantas. Wanita di samping Raihan hanya tersenyum tipis, lalu dengan santai menyentuhkan tangannya ke lengan Raihan. "Sayang, aku tidak suka kalau ada orang ketiga mengganggu makan malam kita," ujarnya manja. Alia mengepalkan tangannya. Mata Raihan masih menatapnya tanpa rasa bersalah. "Alia, kalau kamu masih punya harga diri, aku sarankan kamu segera pergi dari hidupku." Alia menatap Raihan lama. Dulu, ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya sendiri bisa menghancurkannya seperti ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alia berbalik dan melangkah pergi. Namun dalam hatinya, ia bersumpah. Jika Raihan dan keluarganya menganggapnya tidak pantas karena miskin, maka ia akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tidak akan menangis lagi. Ia akan membuat mereka menyesal. "Anda bilang." Lanjutkan lagi dengan bagian ini dan panjangkan durasinya. Alia merasa cukup dengan semua perlakuan buruk yang ia terima. Ia pergi dari rumah Raihan tanpa membawa apapun. Keluarga Raihan mengira Alia sudah menyerah dan tidak akan bisa bangkit. ChatGPT bilang, Alia berdiri di depan cermin kamarnya untuk terakhir kalinya. Matanya menatap bayangan dirinya yang tampak lelah, dengan lingkar hitam di bawah mata dan wajah yang semakin tirus.
Ia tersenyum miris. Sudah cukup. Ia telah menahan semua hinaan, cercaan, dan perlakuan buruk mereka. Ia telah mencoba bertahan demi pernikahannya, demi suaminya yang ia pikir masih memiliki hati. Tapi malam ini, semuanya sudah berakhir. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil tas kecil di atas ranjang. Tidak ada banyak barang yang ia bawa, hanya dompet, ponsel, dan beberapa helai pakaian. Ia tidak butuh lebih dari itu. Semua barang-barang mahal dan perhiasan yang sebenarnya mudah ia dapatkan, sengaja ia tinggalkan. Alia membuka pintu kamar dengan hati-hati. Sudah larut malam, rumah itu sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar pelan di ruang tengah. Ia berjalan melewati lorong, menuju pintu depan. Tapi baru beberapa langkah, suara familiar menghentikannya. "Kamu mau kemana, Alia?" Alia menoleh dan menemukan Burina berdiri di belakangnya dengan kedua tangan terlipat di dada. Wajah wanita itu tampak puas, seperti sudah lama menunggu momen ini. Alia menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. "Aku pergi." Burina mengangkat alis. "Oh, jadi kamu menyerah? Akhirnya sadar juga kalau kamu memang tidak pantas di sini?" Alia menatap wanita itu tanpa ekspresi. Ia sudah lelah. "Aku pergi bukan karena aku menyerah, Bu. Aku pergi karena aku sudah cukup bersabar." Burina tertawa kecil. "Percuma bicara panjang lebar, Alia. Nyatanya, kamu kalah. Aku sudah bilang dari awal, kamu tidak pantas untuk Raihan. Kamu itu perempuan miskin, tidak punya kelas, dan tidak sepadan dengan keluarga kami. Sekarang, lihat hasilnya, kamu akan pergi dengan tangan kosong, tanpa tempat tujuan." Alia tetap diam. Sementara itu, Tari tiba-tiba muncul dari dalam kamar. Ia menyeringai puas. "Akhirnya kamu sadar diri juga. Kukira kamu bakal bertahan lebih lama. Tapi baguslah kamu pergi, karena sebentar lagi kita akan kedatangan kakak ipar yang lebih pantas untuk Mas Raihan." Alia menatap iparnya itu dengan tajam, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Ia tidak ingin membuang waktu lagi. Ia melangkah ke arah pintu, tapi suara Burina kembali terdengar. "Tidak ada gunanya kamu berusaha, Alia. Kamu bukan siapa-siapa. Setelah ini, aku yakin hidupmu akan semakin sulit. Kamu akan tahu rasanya jadi wanita miskin yang dicampakkan. Dan Raihan? Dia pasti akan jauh lebih bahagia tanpa kamu." Alia berhenti sejenak. Ia menoleh, menatap langsung ke mata mertuanya. "Jangan terlalu cepat menyimpulkan, Bu," katanya pelan, "namun tajam kita lihat saja nanti." Tanpa menunggu balasan, Alia membuka pintu dan melangkah keluar. Angin malam menyambutnya. Dingin, tapi justru memberinya ketenangan yang sudah lama hilang. Langkahnya mantap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Di belakangnya, rumah itu kini hanya menjadi kenangan buruk. Dan di depan sana, masa depan yang lebih baik menunggunya. Malam itu, Alia berdiri di depan sebuah gerbang besar yang sudah lama tidak ia lewati. Udara dingin menusuk kulitnya, tapi hatinya justru terasa hangat. Rumah ini adalah tempat di mana ia seharusnya berada. Pelan-pelan, ia mengangkat tangan dan menekan bel. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya membukakan pintu gerbang. Mata pria itu membelalak begitu melihat sosok Alia berdiri di hadapannya. "Nona Alia?" Suara Pak Joko, kepala keamanan keluarga, terdengar penuh keterkejutan. Alia tersenyum tipis. "Aku pulang, Pak Joko." Tanpa banyak bicara, pria itu segera membukakan pintu gerbang dengan wajah penuh haru. Begitu masuk ke dalam halaman, Alia memandang rumah besar itu dengan perasaan campur aduk. Sudah bertahun-tahun ia menjauh, berusaha hidup mandiri tanpa mengandalkan kekayaan keluarganya. Tapi kini, ia kembali, dengan luka, pengkhianatan, dan rasa sakit yang membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Begitu pintu utama terbuka,
Sosok wanita parubaya dengan wajah cantik dan anggun muncul. Mata wanita itu langsung membesar saat melihat anak perempuannya berdiri di depan pintu. "Alia?" Suara ibunya bergetar. Alia tersenyum lemah. "Mama." Dalam hitungan detik, sang ibu sudah menarik Alia ke dalam pelukan erat. Hangat, lembut, dan penuh kasih sayang, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan selama tinggal di rumah Raihan. "Kamu kemana saja, Nak?" Suara ibunya terdengar lirih, penuh kekhawatiran. Alia menelan ludah, berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. "Aku baik-baik saja, Ma." Ayahnya pun muncul dari ruang kerja. Wajahnya menunjukkan kombinasi lega dan marah sekaligus. "Alia, kenapa kamu baru pulang sekarang?" Alia menghela napas. Ia tahu orang tuanya kecewa karena dulu ia memilih pergi, meninggalkan kenyamanan hidup mereka demi hidup sederhana bersama Raihan. Tapi kini, ia kembali bukan sebagai gadis polos yang ingin mandiri. Ia kembali sebagai wanita yang telah terluka, tapi lebih kuat. "Aku hanya ingin hidup mandiri, Pak. Aku ingin merasakan bagaimana hidup tanpa mengandalkan kekayaan keluarga." Alia menatap ayahnya dengan mata penuh kesungguhan. "Tapi ternyata, aku justru menemukan orang-orang yang memperlakukan aku dengan buruk hanya karena mereka mengira aku tidak punya apa-apa." Sang ayah menatap putrinya lama, sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Kamu sudah banyak belajar, Nak." Alia mengangguk. "Dan sekarang, aku ingin mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku." Dalam waktu beberapa bulan, Alia benar-benar berubah. Ia tak lagi mengenakan pakaian sederhana seperti dulu. Penampilannya kini elegan, penuh wibawa. Ia kembali ke perusahaan keluarganya, mempelajari setiap seluk-beluk bisnis yang selama ini ia tinggalkan. Dalam waktu singkat, ia menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin. Di dunia bisnis, nama Alia mulai diperhitungkan. Banyak yang terkejut melihat bagaimana seorang wanita muda yang dulu dianggap lugu dan sederhana kini menjadi sosok yang tegas dan cerdas. Ia membuat keputusan-keputusan berani, menandatangani proyek-proyek besar, dan membawa perusahaan keluarganya semakin maju. Sementara itu, di sisi lain, Raihan mulai mengalami kehancuran. Awalnya, hidupnya berjalan mulus setelah menceraikan Alia. Ia merasa bebas dan semakin dekat dengan wanita simpanannya, Nadia. Ia tidak lagi harus menghadapi Alia yang menurutnya membosankan dan tidak menarik. Apalagi, dengan dukungan ibunya, Raihan yakin bahwa pernikahan baru dengan Nadia akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Namun, semua itu hanya ilusi. Tanpa disadari, Nadia bukanlah wanita yang tulus mencintainya. Ia hanya melihat Raihan sebagai alat untuk mengeruk uang. Perlahan-lahan, Raihan mulai kehilangan fokus di pekerjaannya. Ia menuruti semua permintaan Nadia, mulai dari hadiah mahal hingga perjalanan ke luar kota. Tanpa ia sadari, pengeluaran yang semakin besar membuatnya mengambil jalan pintas. Raihan mulai bermain dengan proyek-proyek gelap, menerima suap, dan melakukan korupsi kecil-kecilan. Ia berpikir bahwa semua itu akan baik-baik saja, sampai suatu hari, segalanya berubah. Kasus yang melibatkan namanya mencuat. Rekening pribadinya mulai diperiksa, dokumen-dokumen proyek yang selama ini ia urus dibongkar satu persatu. Dalam waktu singkat, Raihan menjadi buruan pihak berwenang. Di saat krisis itu, Nadia menghilang begitu saja. Wanita itu meninggalkannya tanpa rasa bersalah, membawa pergi uang yang masih bisa ia dapatkan. Raihan terpuruk. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan harga dirinya, dan yang lebih menyakitkan, ia menyadari bahwa ia telah membuang satu-satunya wanita yang benar-benar tulus kepadanya, Alia. Tapi sayangnya, waktu tidak bisa diputar kembali. Hari itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan sebuah gedung perkantoran paling bergengsi di kota. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita dengan gaun elegan serta sepatu hak tinggi turun dengan penuh percaya diri. Rambutnya tertata rapi, wajahnya berseri dengan riasan natural yang menonjolkan kecantikannya.
Orang-orang yang berada di sekitar gedung menoleh, memperhatikan sosok yang begitu anggun dan berkelas itu. Beberapa dari mereka mulai berbisik, bertanya-tanya siapa wanita cantik yang baru saja tiba dengan begitu mencolok. Namun, bagi beberapa orang yang mengenalnya, mereka hanya bisa melongo tak percaya. "Alia?" bisik salah satu teman lama Raihan yang kebetulan berada di sana. Wanita itu menoleh sebentar, memberikan tatapan tajam namun penuh wibawa. Senyum tipisnya membuat siapapun yang melihatnya merasa terintimidasi. Ia tak lagi terlihat seperti Alia yang dulu, wanita sederhana yang selalu menunduk dan merasa tidak enak jika dibanding-bandingkan. Kini, ia adalah Alia yang baru. Tanpa memperdulikan tatapan mereka, Alia melangkah masuk ke dalam gedung, menuju ruang meeting eksklusif yang telah disiapkan untuknya. Di dalam ruangan, sudah ada beberapa petinggi perusahaan yang menunggunya dengan penuh antusias. "Saya mendengar banyak tentang Anda, Nona Alia," ujar salah satu rekan bisnis yang baru bekerja sama dengannya. Alia tersenyum tipis. "Saya harap yang Anda dengar adalah hal-hal baik." Mereka tertawa kecil, lalu mulai membahas kerjasama bisnis yang akan membawa perusahaan Alia semakin melesat. Tak ada sedikit pun keraguan dalam nada bicara maupun gestur tubuhnya. Ia tahu apa yang ia inginkan, dan ia tahu bagaimana cara mendapatkannya. Sementara itu, di sisi lain kota, kabar tentang kesuksesan Alia mulai menyebar luas. Tak butuh waktu lama hingga teman-teman lama Raihan mendengar berita itu. Mereka yang dulu mengenal Alia sebagai istri biasa, Raihan, kini terkejut mendengar bahwa ia telah menjadi sosok yang begitu berpengaruh dan sukses. Di sebuah kafe kecil yang sering dikunjungi Raihan bersama teman-temannya dulu, obrolan tentang Alia menjadi topik hangat. "Kalian dengar? Alia sekarang jadi salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh di kota ini," ucap salah satu teman Raihan sambil menyeruput kopinya. "Alia yang dulu istri Raihan? Yang dulu sering dihina sama keluarganya?" Sahut yang lain dengan mata membelalak tak percaya. "Iya, dulu kan dia kerja keras, tapi nggak pernah dihargai sama Raihan dan keluarganya. Sekarang dia hidup mewah, punya bisnis sendiri, dan dengar-dengar dia baru saja membeli rumah mewah di pusat kota." Obrolan itu semakin ramai, hingga salah satu dari mereka mengirim pesan ke Raihan, memberitahunya tentang perubahan besar pada mantan istrinya. Di sebuah kamar kecil yang berantakan, Raihan terduduk di kursi tua dengan wajah lesu. Hidupnya kini jauh berbeda dari dulu. Setelah kehilangan pekerjaannya akibat kasus korupsi, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan baru. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari temannya masuk. "Bro, lo nggak bakal percaya. Alia sekarang jadi pengusaha sukses. Dia kaya raya, jauh lebih sukses dari lo. Gila, kan?" Raihan mengernyit, membaca ulang pesan itu. "Alia? Sukses? Kaya raya?" Ia buru-buru membuka media sosial, mencari informasi tentang Alia. Tak butuh waktu lama hingga ia menemukan foto-foto terbaru wanita itu. Di salah satu foto, Alia berdiri di depan sebuah gedung perkantoran dengan namanya tertulis di papan besar. Pakaiannya begitu elegan, auranya penuh percaya diri. Wajahnya berseri, jauh berbeda dari saat ia masih menjadi istrinya dulu. Raihan merasa dadanya sesak. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Wanita yang dulu ia hina, ia tinggalkan, kini telah menjadi seseorang yang bahkan tak bisa ia dekati lagi. Sementara itu, Burina, ibunya, juga mulai mendengar kabar tentang Alia. Ia mendengar bahwa Alia membeli rumah mewah di kompleks elit, jauh lebih besar daripada rumah mereka sendiri. Tari, adik Raihan, yang dulu selalu meremehkan Alia, kini hanya bisa menahan rasa iri yang semakin membakar hatinya. "Kok bisa sih? Dulu dia cuma istri biasa. Bahkan kita pikir dia nggak punya apa-apa." Tari menggerutu kesal. Burina terdiam, pikirannya kacau. Ia ingat bagaimana ia pernah meremehkan Alia, bahkan menyuruh Raihan menceraikannya. Kini, ia justru merasa menyesal. Namun,
Penyesalan itu datang terlambat. Karena Alia, wanita yang dulu mereka hina, kini telah menjadi seseorang yang tak akan pernah lagi menoleh ke belakang. Raihan terduduk di sofa tua di rumah ibunya. Wajahnya kusut dan penuh dengan beban. Kemeja lusuh yang dikenakannya sudah tidak lagi terlihat rapi seperti dulu. Ia menatap kosong ke layar ponsel yang sudah retak, membaca pesan terakhir dari wanita yang selama ini ia banggakan, wanita yang dulu ia tinggikan dan jadikan alasan untuk mencampakkan Alia. Maaf, Raihan. Aku tidak bisa terus bersamamu. Aku butuh kehidupan yang lebih baik, dan kamu sekarang bukan lagi pria yang bisa memberikannya. Aku sudah bersama seseorang yang lebih mapan. Selamat tinggal. Tangan Raihan mengepal, matanya merah menahan amarah yang membakar dadanya. Dasar perempuan murahan. Geramnya, melemparkan ponselnya ke lantai. Namun, seberapa marah pun ia, kenyataannya tetap sama. Wanita itu telah meninggalkannya. Sama seperti ia dulu meninggalkan Alia. Sial. Ini tidak mungkin terjadi. Dulu, ia mengira hidupnya akan jauh lebih baik tanpa Alia. Ia membayangkan hidup bahagia dengan wanita yang lebih cantik, lebih kaya, dan lebih pantas baginya. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh ibunya. Tapi sekarang, semua itu hanya ilusi. Wanita yang ia pilih ternyata tidak lebih dari seseorang yang hanya tertarik pada uang dan statusnya. Saat ia kehilangan segalanya, wanita itu pergi tanpa ragu. Sementara itu, di dalam rumah yang semakin sepi dan suram, Burina duduk di kursi dengan wajah muram. Dahulu, rumah ini selalu terasa hidup dengan tamu-tamu yang datang untuk memuji keluarganya, untuk menyanjung Raihan sebagai PNS yang terhormat. Tapi sekarang, tak ada lagi yang peduli. Bu, kita harus bayar tagihan listrik besok. Uang dari mana? Tari bertanya dengan nada panik. Burina menatap putrinya dengan ekspresi lelah. Dulu semua ini mudah, kan? Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Dulu kita bisa minta Raihan. Tapi sekarang, dia sendiri bahkan tidak punya apa-apa. Tari menggigit bibirnya. Matanya berkilat marah. Semua ini gara-gara Alia. Ia melampiaskan kekesalannya. Kalau saja dia tidak pergi dan tetap bersama Raihan, kita pasti masih hidup nyaman. Burina menoleh tajam ke arah Tari, lalu menghela napas panjang. Bodoh, bentaknya. Jangan menipu diri sendiri. Ini semua bukan salah Alia. Ini salah kita sendiri. Tari terdiam. Kita yang meremehkan dia. Kita yang mendorong Raihan menceraikannya. Kita yang buta karena gengsi. Suara Burina bergetar, antara marah dan penyesalan yang begitu besar. Dan sekarang lihat apa yang terjadi. Alia hidup bahagia dan kaya raya, sementara kita. Mereka saling berpandangan dalam keheningan yang menyakitkan. Keuangan mereka semakin menipis, dan sekarang, tidak ada lagi siapapun yang bisa mereka andalkan. Raihan? Dia bahkan lebih terpuruk dari mereka. Malam itu, Raihan duduk di sudut kamarnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Pikiran tentang Alia kembali menghantui kepalanya. Ia ingat bagaimana dulu Alia selalu bersabar menghadapi sikap buruknya. Bagaimana Alia bekerja keras, menyisihkan uang untuk membantunya, sementara ia justru sibuk dengan wanita lain. Tapi yang paling menusuk hatinya adalah bagaimana Alia tidak pernah sekalipun membalas perlakuan buruk mereka. Ia bisa saja menghancurkan mereka dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, tapi tidak. Alia memilih untuk mengabaikan mereka, seolah mereka bukan siapa-siapa. Dan itu justru lebih menyakitkan. Alia telah benar-benar pergi dari hidupnya. Tak ada lagi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Tak ada lagi kesempatan untuk kembali ke kehidupannya yang dulu. Hidupnya kini hanyalah bayang-bayang kehancuran yang ia buat sendiri. Ruangan ballroom Hotel Bintang 5 itu dipenuhi tamu undangan dari berbagai kalangan. Para pebisnis, tokoh berpengaruh, serta kalangan elit memenuhi tempat itu dengan penampilan anggun dan berkelas. Dekorasi mewah menghiasi setiap sudut.
Lampu kristal menggantung indah di langit-langit, mencerminkan kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berada di puncak kekuasaan. Raihan berjalan masuk bersama Burina dan Tari. Langkah mereka penuh kekaguman sekaligus rasa minder. Tidak seperti dulu, saat mereka bisa dengan angkuh menganggap diri mereka bagian dari kelas atas. Sekarang, situasi mereka jauh berbeda. Burina sibuk merapikan jilbab dan gaunnya yang meski masih terlihat layak, tidak sebanding dengan pakaian tamu lain yang penuh kemewahan. Tari menatap iri pada para wanita dengan gaun elegan dan perhiasan mahal. Raihan sendiri hanya diam, menyesuaikan jasnya dengan gugup. "Apa kau yakin kita tidak salah tempat?" bisik Tari, merasa canggung berada di tengah orang-orang yang jelas berada di atas mereka dalam hal ekonomi dan status. Burina mengangguk mantap. "Aku mendapat undangan ini dari seorang teman. Dia bilang ini acara perusahaan besar yang sedang naik daun. Kita harus hadir untuk mencari koneksi." Raihan mendesah pelan. Ia sudah cukup terpuruk sejak kehilangan pekerjaannya. Bisnis kecil yang sempat ia rintis pun gagal total. Kini, ia dan keluarganya bergantung pada sisa tabungan yang semakin menipis. Jika ada kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka, ia tidak boleh menyia-nyiakannya. Namun, saat mereka melangkah lebih dalam ke ruangan, suara seorang MC menggema melalui pengeras suara, menyapa para tamu dengan penuh semangat. "Hadirin sekalian, malam ini kita berkumpul untuk merayakan pencapaian luar biasa dari perusahaan yang telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu yang terbesar di industri ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut pemilik sekaligus CEO dari perusahaan ini, sosok inspiratif yang telah membawa bisnis ini ke puncak kesuksesan, Alia Putri." Raihan, Burina, dan Tari langsung membeku di tempat. Mata mereka membelalak ketika melihat sosok yang melangkah anggun ke atas panggung. Wanita itu mengenakan gaun hitam elegan, rambutnya ditata sempurna, wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Itu Alia, wanita yang pernah mereka hina, rendahkan, dan anggap tak berguna. Raihan menelan ludahnya dengan susah payah. Jantungnya berdetak cepat. Wajah Alia tak lagi seperti dulu. Ia bukan lagi wanita sederhana yang pasrah dengan keadaan. Kini, ia berdiri di sana sebagai seseorang yang berwibawa, penuh harisma, dan jelas memiliki kekuasaan lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Burina hampir terjatuh saking terkejutnya. Tari menutup mulutnya, tak percaya bahwa wanita yang selama ini ia remehkan kini tampil lebih hebat dari yang pernah ia impikan. Alia tersenyum tipis sambil mengangkat mikrofon. Matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti di satu titik, tepat ke arah Raihan dan keluarganya. Raihan merasakan tatapan itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik. Ada rasa malu, ada penyesalan, dan ada ketakutan. Alia mulai berbicara. Suaranya tenang namun tegas, penuh dengan kewibawaan yang membuat semua orang terpaku. "Perjalanan saya tidak mudah," katanya, mengawali pidatonya. "Saya pernah diremehkan, dianggap tidak layak, dan ditinggalkan oleh orang-orang yang mengira saya tidak akan pernah menjadi apa-apa. Tapi saya percaya bahwa keberhasilan adalah milik mereka yang berjuang, bukan mereka yang hanya menilai seseorang dari luarnya." Setiap kata yang keluar dari mulut Alia terasa seperti tamparan bagi Raihan dan keluarganya. Burina merasa tubuhnya melemas. Ia dulu yang mengusir Alia dari rumahnya dengan penuh hinaan, kini harus menyaksikan menantu yang dulu ia benci menjadi seseorang yang lebih hebat dari yang pernah ia bayangkan. Setelah pidatonya selesai, Alia turun dari panggung. Beberapa tamu mendekatinya untuk memberikan selamat, tapi matanya sekilas menangkap Burina yang melangkah mendekatinya dengan ragu. Alias suara Burina bergetar. "Alia, nak, apa kau masih ingat ibu?" Alia menatapnya. Ekspresinya tetap tenang tanpa ada tanda-tanda amarah atau dendam. Ia hanya tersenyum tipis. "Tentu saja, Bu. Mana mungkin aku bisa melupakan orang yang dulu sangat berperan dalam perjalananku?" Burina menggigit bibirnya. Rasa bersalahnya semakin menggunung. Aku minta maaf, Alia," ucapnya dengan suara penuh penyesalan. "Dulu aku salah menilaimu.
Aku terlalu sombong. Aku tidak menghargaimu, aku mohon. Maafkan aku. Raihan yang berdiri di belakang ibunya hanya bisa menunduk. Tak sanggup menatap mata Alia. Alia menatap mereka sejenak, lalu tersenyum. Namun, itu bukan senyum yang hangat, melainkan senyum yang penuh arti. Maaf, ulangnya pelan. Aku sudah lama memaafkan kalian. Tapi maaf tidak akan mengubah apapun. Burina merasa seolah udara di sekelilingnya menghilang. Alia melanjutkan dengan nada lebih dingin. Aku bukan lagi Alia yang dulu, yang bisa kalian injak-injak sesuka hati. Hidupku sudah berubah, dan aku tak punya waktu untuk orang-orang yang hanya datang saat mereka membutuhkan sesuatu. Raihan mengepalkan tangannya. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Tapi ia tahu, semuanya sudah terlambat. Tari yang sejak tadi diam, akhirnya tak tahan lagi. Alia, kau benar-benar tega, ya? Ucapnya dengan nada getir. Kau benar-benar sudah berubah, bukan? Alia menatapnya tanpa ekspresi. Tentu saja, jawabnya singkat. Terima kasih kepada kalian. Dengan itu, Alia melangkah pergi, meninggalkan Raihan dan keluarganya dalam kehancuran. Mereka hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Menyadari bahwa mereka telah kehilangan satu-satunya orang yang sebenarnya paling berharga dalam hidup mereka. Dan kali ini, tidak ada lagi kesempatan kedua. Hari-hari di perusahaan milik Alia berjalan seperti biasa, penuh dengan kesibukan dan aktivitas bisnis yang berkembang pesat. Perusahaan itu kini menjadi salah satu yang paling berpengaruh di industrinya, menarik banyak tenaga kerja yang ingin mendapatkan penghasilan layak dan karir menjanjikan. Di antara karyawan baru yang diterima dalam batch rekrutmen terbaru, ada satu nama yang menarik perhatian manajer HR, Tari. Wanita yang dulu sering menghina Alia, meremehkannya, dan menganggapnya tak pantas untuk Raihan, kini menjadi pegawai biasa di salah satu divisi perusahaan Alia. Namun, Tari tidak menyadari siapa pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Bagi Tari, ini hanyalah perusahaan besar yang menawarkan kesempatan kerja di saat ia dan keluarganya terpuruk. Setelah bisnis Raihan hancur, kondisi finansial keluarganya semakin memburuk. Tabungan mereka hampir habis, dan ibunya, Burina, tidak lagi bisa menikmati gaya hidup mewah seperti dulu. Tari terpaksa bekerja demi menyambung hidup. Hari itu, Tari berjalan melewati lorong kantor dengan berkas di tangannya. Wajahnya sedikit lesu, bukan hanya karena pekerjaan yang semakin menumpuk, tetapi juga karena gajinya yang tak cukup untuk membiayai gaya hidupnya seperti dulu. Kamu sudah kirim laporan ke bagian keuangan? Tanya salah satu rekan kerjanya. Tari mengangguk malas. Sudah. Aku harap tidak ada revisi lagi. Aku benar-benar capek hari ini. Rekan kerjanya tertawa kecil. Bersyukurlah kita diterima di sini. Perusahaan ini benar-benar ketat dalam hal kinerja. Katanya, pemiliknya sangat perfeksionis dan tidak suka dengan karyawan yang hanya bekerja setengah hati. Tari mendengus. Ah, mana mungkin dia memperhatikan pegawai seperti kita. Aku bahkan tidak tahu siapa pemiliknya. Bos besar di sini pasti terlalu sibuk untuk mengurusi kita yang cuma staf biasa. Rekan kerjanya tersenyum kecil. Kudengar CEO kita adalah wanita yang sangat berwibawa dan tegas. Bahkan banyak yang mengaguminya karena kecerdasan dan ketegasannya dalam bisnis. Tari tidak terlalu peduli. Baginya, siapapun pemiliknya, yang penting ia bisa mendapatkan gaji untuk bertahan hidup. Namun, semua berubah ketika suatu hari ia diminta menghadiri rapat dengan jajaran manajer dan direktur. Tari berjalan masuk ruang rapat dengan sedikit gugup. Ini pertama kalinya ia dipanggil dalam pertemuan yang melibatkan petinggi perusahaan. Mungkin ini hanya pembahasan strategi kerja atau evaluasi kinerja. Saat semua orang sudah duduk rapi, suara pintu terbuka, dan semua peserta rapat langsung berdiri dengan penuh rasa hormat. Tari yang awalnya tidak peduli, langsung membeku di tempatnya begitu melihat siapa yang masuk ke dalam ruangan itu. Alia, wanita yang dulu sering ia hina dan rendahkan,
kini berdiri di hadapan semua orang dengan aura berwibawa dan penuh kepercayaan diri. Tari merasa tubuhnya melemas. Ia ingin percaya bahwa ini hanya mimpi buruk, tetapi tatapan tajam Alia yang menyapu ruangan membuatnya sadar bahwa ini adalah kenyataan. Alia tidak menunjukkan keterkejutan saat melihat Tari. Tidak ada ekspresi benci atau dendam di wajahnya, hanya ketenangan yang menakutkan. Tanpa sepatah kata pun, Alia duduk di kursinya dan memulai rapat seperti biasa, seolah Tari bukan siapa-siapa baginya. Tari merasa dunia seolah berputar. Ia bekerja di bawah kepemimpinan orang yang pernah ia hina habis-habisan. Selama beberapa minggu berikutnya, Tari semakin sadar bahwa Alia tidak akan pernah memberikan bantuan atau perhatian khusus kepadanya. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kesempatan kedua. Alia memperlakukannya seperti pegawai lain, bahkan lebih ketat dari biasanya. Setiap kesalahan yang Tari lakukan langsung dikritik dengan tajam oleh atasan, tanpa ada kelonggaran sedikit pun. Tari terpaksa menelan egonya. Ia tidak punya pilihan selain bertahan. Di sisi lain, Bu Rina yang semakin terpuruk secara finansial mulai mencari berbagai cara untuk bertahan hidup. Namun, harga dirinya terlalu tinggi untuk bekerja seperti orang biasa. Ia mulai mencari cara untuk kembali mendekati Alia, berharap bahwa mantan menantunya itu masih memiliki hati yang lembut dan mau memaafkannya. Namun, ketika ia memberanikan diri untuk menemui Alia di kantornya, satpam di lobi hanya menatapnya dingin. "Maaf, Bu, Anda tidak bisa masuk tanpa janji temu." Bu Rina mencoba tersenyum manis. "Saya hanya ingin bertemu sebentar. Katakan pada Alia bahwa mantan ibu mertuanya ingin berbicara dengannya." Satpam itu berbicara melalui interkom kepada sekretaris Alia, lalu beberapa detik kemudian, jawaban yang diterima begitu dingin. "Maaf, Bu. Ibu Alia tidak menerima tamu tanpa janji. Apalagi jika tidak ada urusan bisnis yang jelas." Bu Rina terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Sekarang ia menyadari sesuatu. Alia benar-benar sudah melupakan mereka. Tanpa perlu membalas dengan kata-kata, kesuksesan Alia sudah cukup untuk membuat mereka malu dan menyesal seumur hidup. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan dan mengakui bahwa ia telah salah menilai Alia. Alia hanya menatapnya dengan tenang dan memberikan jawaban yang membuat Raihan semakin terpuruk. ChatGPT bilang, hari itu, suasana kantor Alia begitu tenang. Ia duduk di ruangannya yang luas dengan pemandangan kota yang tampak begitu kecil dari balik jendela kaca yang tinggi. Tangannya sibuk menandatangani beberapa dokumen penting, tetapi pikirannya tetap fokus pada pekerjaannya. Namun, ketenangan itu terganggu ketika sekretarisnya mengetuk pintu dan masuk dengan raut wajah sedikit ragu. "Bu, ada seseorang yang ingin menemui Anda," ucapnya hati-hati. Alia mengangkat kepalanya. "Siapa?" Sekretaris itu menelan ludah sebelum menjawab, "Raihan, Bu." Seketika ruangan terasa lebih dingin. Nama itu sudah lama tidak ia dengar secara langsung, meskipun bayangan masa lalu yang menyakitkan itu tidak benar-benar lenyap dari hidupnya. Alia tersenyum tipis, lalu menutup dokumen di hadapannya. "Suruh dia masuk." Tak butuh waktu lama, pintu terbuka lagi. Raihan melangkah masuk dengan wajah yang jauh berbeda dari terakhir kali Alia melihatnya. Dulu, pria itu selalu tampil rapi dengan pakaian mahal dan sikap angkuh. Kini, wajahnya tampak lelah, sorot matanya redup, dan pakaiannya jauh dari kesan berkelas. Ia bukan lagi pria PNS yang dulu merasa bangga dengan pekerjaannya. Alia tetap duduk dengan tenang, menyilangkan tangan di dadanya. "Untuk apa kau datang?" Raihan menarik napas dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Alia, aku." Ia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Alia tidak merespons. Ia hanya menatapnya dengan ekspresi datar, membuat Raihan semakin gugup. "Aku kehilangan segalanya, Alia," lanjut Raihan dengan suara penuh beban. "Pekerjaanku,
Harga diriku bahkan wanita yang kupilih ternyata hanya mempermainkanku. Aku sadar aku salah menilaimu. Aku terlalu buta untuk melihat siapa kau sebenarnya. Alia mengangkat alisnya sedikit, tetapi masih tak mengucapkan sepatah kata pun. Kau bisa memberiku kesempatan kedua? Raihan melanjutkan, suaranya semakin rendah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali bersamamu. Alia akhirnya menghela napas, lalu berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan, tetapi penuh wibawa. Ia berjalan mendekati Raihan, menatapnya dengan mata yang kini penuh dengan kekuatan yang tak lagi bisa diremehkan. Lalu apa yang membuatmu berpikir aku akan menerimamu kembali? Tanyanya dengan nada dingin. Raihan terdiam. Dulu, aku berjuang sendirian, lanjut Alia. Aku bekerja keras, menahan hinaan, mencoba menjadi istri yang baik. Tapi apa yang kudapatkan? Kau menghancurkanku. Kau meremehkanku. Kau dan keluargamu memperlakukan aku seperti sampah. Raihan menunduk, tak sanggup menatap mata Alia yang penuh ketegasan itu. Aku bertahan selama itu bukan karena aku lemah, tapi karena aku mencintaimu. Tapi kau yang memilih menginjak-injak cintaku. Dan sekarang, setelah kau kehilangan segalanya, kau baru datang meminta kesempatan kedua. Alia tertawa sinis. Lucu sekali. Raihan mengangkat wajahnya, matanya memohon. Alia, aku benar-benar menyesal. Aku sadar aku bodoh. Aku mengerti kalau kau marah, tapi tolong. Marah? Alia memotong ucapannya dengan nada mengejek. Tidak, Raihan. Aku bahkan tidak punya waktu untuk marah. Karena kau, bagiku, sudah tidak ada artinya. Raihan terhenyak. Kalau kau datang untuk mencari belas kasihan, kau datang ke tempat yang salah. Alia melanjutkan dengan dingin. Aku sudah melupakanmu. Kesuksesanku bukan untuk membalas dendam padamu, tapi untuk menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri tanpa siapapun. Raihan semakin terpuruk. Ia merasakan kepedihan yang luar biasa. Ia berpikir Alia akan marah, akan meneriakinya, mungkin bahkan menangis. Tapi yang ia temukan adalah sosok wanita yang begitu kuat, yang tidak lagi peduli padanya. Itulah yang paling menyakitkan. Alia melangkah ke meja kerjanya lagi, mengambil sesuatu dari lacinya, lalu meletakkannya di atas meja di hadapan Raihan. Sebuah amplop putih. Apa ini? Tanya Raihan dengan suara bergetar. Aku sudah menyiapkan ini sejak lama, jawab Alia. Itu dokumen perceraian yang sudah lama ku tanda tangani. Kau hanya perlu tanda tanganmu. Raihan menatap amplop itu dengan pandangan kosong. Dan setelah kau tanda tangani, kita tidak akan punya hubungan apapun lagi, lanjut Alia. Bukan hanya sebagai mantan suami istri, tapi juga sebagai manusia yang pernah saling mengenal. Raihan merasakan dadanya sesak. Tidak ada lagi harapan. Alia melirik ke arah sekretarisnya. Antar dia keluar. Raihan masih berdiri di tempatnya, seolah tubuhnya kehilangan tenaga. Matanya menatap Alia dengan penuh penyesalan, tetapi wanita itu hanya kembali duduk di kursinya, tak lagi peduli dengan keberadaannya. Alia, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Namun Alia tidak merespons. Sekretarisnya melangkah maju. Silakan, Pak Raihan, ucapnya sopan, tetapi tegas. Raihan akhirnya menghela napas panjang, lalu meraih amplop putih itu. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan sosok yang dulu pernah ia sia-siakan. Pintu tertutup. Alia menghela napas, lalu menatap keluar jendela. Kota yang terbentang luas di hadapannya adalah bukti perjalanan panjang yang telah ia lewati. Ia tersenyum tipis. Raihan bukan lagi bagian dari hidupnya. Dan ia bahagia dengan itu. Setelah Raihan pergi dari kantornya dengan langkah gontai, Alia duduk termenung di ruangannya yang luas.
Amplop putih yang tadi ia berikan kepada Raihan sudah menjadi simbol akhir dari semua kisah kelam yang pernah ia lalui. Namun, ada satu pertanyaan yang masih menggelayuti pikirannya. Apakah ini sudah cukup? Apakah membiarkan mereka tenggelam dalam penderitaan tanpa campur tangannya adalah keputusan yang terbaik? Alia bukan wanita yang pendendam, tapi ia juga bukan orang yang bisa begitu saja memaafkan tanpa alasan. Terlalu banyak luka yang telah ia lalui, terlalu banyak air mata yang telah ia tumpahkan. Jika hidup memberinya kesempatan untuk membalas perlakuan mereka, bukankah itu adalah haknya? Namun, di sisi lain, Alia menyadari sesuatu, balas dendam tidak akan mengubah apapun. Ia sudah menang, bukan dengan merendahkan mereka, tetapi dengan membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, tanpa butuh siapapun. Masa depan Raihan dan keluarganya. Kehidupan Raihan semakin hancur setelah pertemuan terakhirnya dengan Alia. Ia menandatangani surat perceraian dengan tangan gemetar, menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan wanita yang selama ini paling berharga dalam hidupnya. Semua kebanggaannya telah runtuh. Ia kembali ke rumah ibunya, Burina, yang kini juga tengah dilanda kesulitan. Rumah mereka telah dijual untuk membayar utang, dan mereka harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tari, adik Raihan yang dulu begitu sombong, harus bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan, tanpa tahu bahwa tempatnya bekerja adalah milik Alia. Namun, pada suatu hari, saat Tari menyadari siapa pemilik perusahaan tempat ia bekerja, tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang dulu sering ia hina kini menjadi orang yang menggenggam masa depannya. Setiap kali ia melangkah di kantor itu, ia merasa tercekik oleh rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Raihan pun semakin sulit mencari pekerjaan. Reputasinya sebagai mantan PNS yang terlibat dalam kasus korupsi membuatnya dijauhi oleh banyak perusahaan. Ia bahkan sempat melamar ke perusahaan milik Alia tanpa mengetahui siapa pemiliknya. Tetapi berkas lamarannya ditolak mentah-mentah oleh manajemen tanpa perlu sampai ke tangan Alia. Keputusan Alia. Suatu hari, Alia berdiri di balkon rumah mewahnya, menatap langit senja yang mulai memerah. Ia mengingat kembali semua perjalanan hidupnya, bagaimana ia dulu diremehkan, dihina, dan dicampakkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Ia tersenyum tipis. Alia memutuskan untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Masa lalunya cukup menjadi pelajaran berharga, tetapi tidak akan menjadi penghalang bagi masa depannya. Ia tidak butuh balas dendam. Kesuksesannya sudah lebih dari cukup untuk membungkam semua hinaan yang pernah ia terima. Lagi pula, hidup akan memberikan hukuman terbaik bagi mereka yang telah menanam keburukan. Kini, ia adalah seorang wanita yang kuat, mandiri, dan berpengaruh. Tidak ada lagi orang yang bisa meremehkannya. Nasihat dan salam penutup. Kisah Alia mengajarkan kita bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa yang bersamanya, tetapi oleh bagaimana ia memperjuangkan hidupnya sendiri. Terkadang, luka dan pengkhianatan memang menyakitkan, tetapi bukan berarti kita harus terpuruk karenanya. Jadikan setiap kesulitan sebagai batu loncatan untuk bangkit, bukan alasan untuk menyerah. Mereka yang meremehkanmu hari ini, suatu saat akan melihatmu bersinar. Dan ketika hari itu tiba, kau tidak perlu membalas dengan dendam, karena keberhasilanmu adalah balasan terbaik. Untuk semua wanita yang pernah diremehkan, ingatlah, kau lebih kuat dari yang mereka kira. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Alia. Semoga kisah ini menginspirasi.